Shalom Jemaat Tuhan, mari kita memperhatikan protokol kesehatan selama berada di lingkungan gereja. Secara berkala, setiap ruangan di gereja selalu dibersihkan. Terdapat bilik kesehatan dan gereja menggunakan bahan yang aman. Jemaat silakan mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan pendataan data diri jemaat. Mengikuti arahan petugas dan selalu menjaga jarak aman sesuai garis yang sudah ditentukan. Maksimal 4 orang yang berada dalam lift. Jemaat dapat menggunakan tangga untuk menuju ruang ibadah. Tetap menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Mengikuti arahan asyir setelah selesai ibadah, secara berurutan mengantri keluar ruang ibadah. Begitupun setelah selesai ibadah, maksimal 4 orang yang berada di dalam lift. Jemaat silakan menggunakan tangga menuju lobi gereja. Untuk mengurangi kontak fisik satu dengan yang lainnya, kami menyediakan amplop-amplop persembahan dan jemaat dapat memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia. Tidak berjabat tangan, tapi cukup menggunakan salam seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita katakan, Yesus, Engkaulah sahabat kami. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, yes. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku,
Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jambu-jambu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jambu-jambu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Nama Yesus menara yang kuat, amin. Yes. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, yes. Nama Yesus di atas segalanya buat hidup kita semuanya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama saat ini. Kita mau terus katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau selalu ada dan selalu menyertai setiap kami. Kita katakan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari katakan lagi, ku memujimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kalabashande, ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak, Kau yang layak terima sembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sangat baik, Yesus, Kau sungguh indah. Oh, Yesus, Kau juru selamat, Yesus, Kau penolong, Yesus, Kau pembela kami, Yesus, yes, karalama ya ranamo ya shande, kiralalamo ya shukranamo, kiralalamo, yes, oh,
selalu memuji-Mu. Biar mulut kami selalu menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kiramaya shande aralamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, katakan haleluya.
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur dan kita berkumpul kembali bersama-sama untuk kembali menghadapkan hati kita, mengarahkan kehidupan kita seluruhnya hanya kepada Tuhan. Dan saudara, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan masuk ke dalam setiap kehidupan kita dan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat semua yang baik, buat kesempatan yang baru yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Taruhkan firman-Mu di dalam setiap roh kami. Dan berbicaralah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu akan membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena sampai hari ini ya kita masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Fatmawati. Dan saya percaya bahwa kita telah melewati banyak hari, kita lewati banyak langkah dalam kehidupan kita. Dan semua menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Semuanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada satu hal yang mungkin sederhana, tapi coba kita renungkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, siapa yang di sini mau punya muka yang lebih bagus? Ya, muka yang lebih baik ya saudara ya. Banyak orang rela membayar bahkan sampai jutaan rupiah ya hanya untuk mereka bisa beli obat muka, ya mereka bisa operasi muka mereka dan mereka lakukan banyak hal untuk supaya muka ini terlihat baik. Muka ini terlihat bagus. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita saudara bahwa muka kita itu memancarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6. Dikatakan tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Atau dalam bahasa lainnya, jangan terus pakai muka punya rasa malu, muka yang malu karena saya ini punya banyak masalah. Saya malu karena saya nggak punya uang, saya malu karena pekerjaan saya tidak bagus, saya malu karena karir saya jelek, saya malu karena keluarga saya seperti ini atau seperti itu. Tuhan mau gini, setiap kali orang melihat muka kita, setiap kali saudara dari dalam muka kita yang terpancar adalah kemuliaan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita mau memancarkan kemuliaan Tuhan di muka kita. Amin. Dan di sini dikatakan kita tidak akan lagi pakai wajah malu itu. Ketika apa? Ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Dia. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Saudara, muka yang berseri-seri ini bukan didapat ketika kita punya obat yang mahal, ya. Bukan didapat ketika kita punya perawatan kulit yang bagus, saudara. Muka berseri-seri ini didapat, firman Tuhan mengatakan, ketika pandangan kita tujukan kepada Tuhan. Apakah hari ini saudara mau mengarahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan? Ketika engkau mengarahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan, maka mukamu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Daud menulis Mazmur ini, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, bukan ketika dia ada di dalam keadaan yang baik. Dia sedang ada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Dia sedang merasa bahwa dia sendiri, tidak ada yang mengerti dia. Dalam pelariannya di Gua Adulam karena dia kejar oleh Saul dan orang-orang Saul untuk membunuh dia.
Saudara bayangin dia dikejar-kejar oleh ketakutan, dia merasa sendiri, ya saudara, dia ada di dalam titik terendah dalam kehidupannya, saudara. Dia bingung harus melakukan apa lagi, tapi Mazmur ini ditulis. Dia bilang, aku cuma bisa mengarahkan pandanganku kepada Tuhan. Dan ketika aku mengarahkan pandangan kepada Tuhan, mukaku akan berseri-seri. Mungkin hari ini kita menghadapi kondisi yang tidak baik. Mungkin hari ini kita lagi ada masalah, saudara. Saudara gini loh, muka berseri-seri ketika dapat uang yang banyak itu gampang, saudara. Orang langsung tahu kenapa lagi jatuh cinta gitu ya. Kenapa lagi banyak uang gitu ya. Tapi punya muka yang berseri-seri ketika apa? Ketika masalah banyak, ketika tekanan hidup banyak, ketika kita dikejar-kejar oleh masalah kehidupan. Bahkan Daud menulis ini di titik terendah dalam kehidupannya. Dia nggak tahu mau bikin apa lagi. Saudara, dia mau dikejar dan dia mau dibunuh. Mungkin yang ada di pikirannya terlintas, gimana kalau aku mati? Gimana kalau semuanya selesai? Tapi saudara, apa yang dia lakukan? Dia putuskan untuk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kemanakah kita mengarahkan pandangan kita? Sekali lagi, kemanakah kita mengarahkan pandangan kita? Karena kemana kita mengarahkan pandangan kita akan menentukan, akan menunjukkan apa yang akan terpancar dari wajah kita. Apa yang kita lihat, seperti itulah kita. Kalau yang saudara lihat masalah terus, maka mukamu akan mencerminkan masalah. Kalau yang kamu lihat kejelekan orang terus, maka mukamu akan mencerminkan kejelekan. Apa yang kita mau lihat hari-hari ini, saudara? Pandangan kita, mau kita tujukan kepada apa? Apakah kita mau tunjukkan pandangan kita terus hanya kepada masalah hidup? Apakah kita hanya mau terus tunjukkan pandangan kita, arahkan perhatian kita hanya kepada kesalahan orang lain? Kepada hidup yang gak pasti, hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi hari-hari ini susah Pak, kerja apa aja susah. Perubahan begitu cepat. Saudara mau lihat apa hari-hari ini? Mau lihat kenyataan, mau lihat berita, ya? Mau lihat ketidakpastian, apa engkau mau melihat Tuhan? Apakah matamu mau memandang Tuhan? Apakah hidupmu mau engkau arahkan hanya kepada Tuhan? Satu contoh saudara, kita lihat di dalam Kejadian 4. Kejadian 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ketika Kain dan Habil, manusia pertama saudara, Adam dan Hawa, mereka punya anak Kain dan Habil. Dan mereka mau mempersembahkan korban. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya dikatakan apa? Tidak diindahkannya. Ya, artinya apa? Hatinya dia jadi kesel gitu ya. Kok adik saya persembahannya diindahkan, saya tidak diindahkan. Lalu apa yang terjadi saudara, kita lihat. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Kelanjutannya apa? Dan mukanya muram. Orang kalau hatinya kecewa, hatinya panas, hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan masalah, penuh dengan ketakutan, maka mukanya muram. Kain kecewa karena persembahannya tidak diterima, akhirnya mukanya menjadi muram karena hatinya panas. Ayat 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Saudara, saya percaya kalau kita melakukan yang baik, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, muka kita akan berseri. Amin. Di sini dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini saudara. Hidup kita tuh mau kita arahkan kemana? Fokus kita, perhatian kita, apa yang kita percayai, apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau taruh di pikiran kita siang dan malam. Saudara, setiap hari kita harus
memposisikan pikiran kita, hati kita, mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Kalau kita lihat kembali ke Mazmur 34 tadi, Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Bukan ketika keadaannya baik, saudara. Bukan ketika semuanya sesuai dengan rencananya. Atau mungkin dia lagi ada di istana dengan segala kekayaannya, dengan segala hartanya, dengan keluarganya, orang yang dia cintai. Enggak, saudara. Semuanya enggak ada, hanya tinggal dia sendiri dan hari itu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana cara Daud mengarahkan pandangannya pada Tuhan? Kita lihat Mazmur 34 dari ayat yang pertama. Mazmur 34 dari ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi. Dia katakan gini, kita lihat ya saudara-saudara, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, bagaimana caranya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Caranya adalah ketika kita memuji Tuhan. Membuka mulut kita untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Waktu engkau meninggikan Tuhan, waktu engkau memuji Tuhan, engkau sedang mengarahkan pandanganmu, mengarahkan hatimu dan hidupmu hanya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Saudara mau bermegah hari-hari ini hanya di dalam Tuhan? Banyak orang bermegah atas kekayaannya, atas jabatannya, atas kehebatannya. Tapi ketika engkau bermegah karena engkau punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihimu, engkau punya Bapa, dan itu satu-satunya alasan kebanggaan dalam hidupmu. Satu-satunya alasan engkau bersuka cita, bermegah, maka kita sedang mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ayat selanjutnya saudara. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita sedang memandang Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan ketika kita memuliakan Dia dan memasyurkan namanya. Dan ayat selanjutnya dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mengarahkan hidup kepada Tuhan ketika yang engkau cari itu Tuhan. Saudara, ketika kita punya masalah dalam hidup ini, apa yang pertama kita cari? Apakah yang pertama kita cari itu teman? Apakah yang pertama kita cari itu uang, ya, tabungan di bank, dokter, rumah sakit, atau yang lain-lain? Atau yang pertama kita cari adalah Tuhan. Ketika engkau mengarahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan, mencari Dia, engkau mengarahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Saudara, waktu pandangan kita tertuju sama Tuhan, kita akan tahu alasan kita bersuka cita. Yeremia 31 ayat 12. Yeremia 31 ayat 12. Ini alasan kita bersuka cita, saudara. Dan ini hanya kita dapat ketika apa? Ketika kita memandang Tuhan. Ya. Tadi saya katakan kalau kita pandang yang jahat, pandang yang lain, pandang yang jelek, maka muka kita akan muram. Dan hati-hati kalau muka kita udah muram, dosa sudah mengintip. Ya. Nah, ayat yang ke-12 dari Yeremia 31 ini mengatakan seperti ini. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena apa? Karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ayat selanjutnya, ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan kenyang dengan
kebajikanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita lihat dari ayat ini, saudara. Ketika kita memandang Tuhan, tadi ayat yang ke-12. Ayat 14 mengatakan kita kenyang dengan kebaikan Tuhan. Dan di sini dikatakan muka mereka akan berseri karena kebaikan Tuhan. Muka kita berseri, kita akan dipuaskan, kita akan dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Saya percaya waktu kita mengarahkan hidup kita, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka yang kita lihat adalah kebaikan Tuhan. Maka kita akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Kita akan dipuaskan oleh kebaikan Tuhan. Saudara, apa yang engkau mau lihat hari-hari ini? Hidup yang mengecewakan, hidup yang gak adil, hidup yang saudara tidak mengerti, atau yang engkau mau lihat kebaikan Tuhan? Dan saudara, ternyata kebaikan Tuhan itu lebih dari hanya sekedar ketika Tuhan memberi sesuatu dalam hidup kita. Ya, kebaikan itu bukan ada di tangan Tuhan, saudara. Lebih daripada kebaikan yang Tuhan bisa kasih dari tangannya kepada tanganmu, mungkin saudara dikasih jabatan, saudara dikasih promosi, saudara dikasih keluarga yang baik, anak-anak yang sehat. Saudara, lebih dari apa yang Tuhan kasih di tangan kita, kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang kita bisa lihat ketika kita memandang Tuhan. Waktu Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Waktu Musa berkata, Tuhan aku gak mau kemana-mana kalau gak ada hadirat-Mu. Kalau engkau gak beserta dengan aku. Kalau saudara lihat dalam Keluaran 33 ayat yang ke-18. Keluaran 33 ayat 18. Yes Lord. Karena kebaikan itu adalah wajah Tuhan. Kebaikan itu adalah Tuhan sendiri, kebaikannya. Dia akan memuaskan kita dengan wajahnya, dengan kebaikannya, dengan dirinya dia sendiri, saudara. Musa berkata seperti ini, tetapi jawab Musa bilang gini, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Show me your glory. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau engkau bilang engkau mau jalan bersama-sama dengan aku, engkau mau sertai aku, oke, hari ini aku mau lihat kemuliaan-Mu. Dan saudara, ketika Musa bilang aku mau lihat wajah Tuhan, aku mau memandang Tuhan, apa jawaban Tuhan? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Saudara, kalau kita lihat ayat bahasa Inggrisnya, dikatakan I will pass all my goodness. And he said, I will make all my goodness pass before thee. Aku akan melewatkan, aku akan membuat kebaikanku melewatimu. Aku akan melewatkan kebaikanku di depan wajahmu. Artinya gini saudara, ketika kita memandang Tuhan, yang Tuhan mau tunjukkan itu apa? Kebaikannya. Jadi waktu kita berkata God is good, itu bukan hanya karena aku terima berkat dalam hidupku. Saudara, ketika kita memandang Tuhan, kita akan dipenuhi dengan kebaikannya Dia. Saudara, saya mungkin kekurangan kata-kata untuk menjelaskan hal ini. Tapi saya cuma mau katakan gini saudara, kebaikan Tuhan lebih dari yang engkau pikirkan. Lebih dari apa yang engkau terima di tanganmu. Kebaikan Tuhan ada ketika engkau memandang wajahnya. Ketika Musa bilang, aku mau lihat kemuliaan-Mu, aku mau lihat wajah-Mu. Tuhan bilang gini, aku akan buat kebaikanku melewati kehidupanmu. Aku akan melewatkan kebaikanku di depan matamu. Saudara, hari ini, apakah yang kita mau lihat adalah kebaikan Tuhan? Ketika engkau memandang wajahnya, ketika engkau mau mencari, aku mau memandang Tuhan, maka yang saudara lihat adalah Tuhan yang baik, kebaikan Tuhan. Ini adalah pilihan bagi kita. Ini adalah pilihan bagi kita. Apa yang hari-hari ini kita mau lihat? Saudara Daud, kalau kita kembali lagi ke dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kita kembali lagi dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Tadi di tengah masalah, di tengah pergumulan hidup, di tengah dikejar-kejar untuk dibunuh saudara, dalam titik terendah dalam kehidupannya, dia tetap bisa berkata, kecaplah dan lihatlah. Taste and see that the Lord is good. Betapa baiknya Tuhan.
Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, taste and see. Saya bisa bilang sama saudara, ada restoran di sana dan restoran itu jual makanan yang enak. Tapi saudara akan bilang makanan itu enak sampai engkau merasakan sendiri enaknya makanan itu. Saudara, banyak pendeta mungkin boleh bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihimu. Tapi engkau harus sampai, saya rindu, ini adalah invitation, ini adalah undangan Tuhan. Tuhan mau engkau secara pribadi mengecap kebaikannya. Merasakan kebaikannya, kecaplah dan lihatlah. Dan caranya kita mengecap kebaikan Tuhan, saudara, adalah ketika setiap hari yang kita mau lihat adalah Tuhan. Tadi kita memuliakan Dia, kita memuji Dia, jiwa kita bermegah di dalam Dia, kita mencari Dia. Saudara, ketika itu yang kita lakukan, ketika itu yang kita kerjakan dalam hidup kita, maka Tuhan itu baik, bukan lagi kata orang. Tuhan itu baik bukan lagi hanya sekedar karena pendeta mengajarkan kepada kehidupan kita. Tapi Tuhan itu baik karena aku merasakan sendiri. Karena setiap hari yang aku lihat itu Tuhan. Maukah mukamu berseri-seri? Maukah engkau memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu? Saudara, pesan Tuhan hari ini, perhatikanlah apa yang mau kita lihat. Masalah itu diliatin atau enggak diliatin itu tetap ada di situ kok. Dunia yang gak adil, kita liatin atau gak liatin tetap ada di situ kok. Tapi hari ini, maukah kita memilih untuk aku mau melihat kebaikan Tuhan. Meskipun aku tahu aku punya masalah. Meskipun Daud tahu dia punya masalah hari itu. Tapi dia memutuskan untuk melihat Tuhan dan mukanya menjadi berseri-seri. Hari ini, mari saudara, kita tinggikan Tuhan, kita puji Tuhan, jadikan Dia alasan untuk engkau bermegah. Mari cari Dia, mari muliakan Dia saudara. Dan saya percaya ketika muka kita berseri-seri, muka kita memancarkan kemuliaan Tuhan, orang akan lihat bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang baik. Dan mereka pun juga akan rindu untuk merasakan hal yang sama. Sukacita itu gak bisa dibohongin saudara. Karena sukacita itu adalah pekerjaan yang terjadi di dalam, bukan yang terjadi di luar. Kalau yang terjadi di luar kita bisa manipulasi, bikin semuanya di luar bagus. Semuanya indah, semuanya enak, semuanya kita punya, semuanya banyak yang kita punya, uang banyak kita punya. Wah, sukacita saudara. Happy. Tetapi joy, sukacita adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika yang kita pandang itu Tuhan. Yes. Dan sukacitamu tidak bisa dicuri oleh apapun juga. Thank you Jesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari arahkan pandanganmu pada Dia. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang jadi perenungan kami setiap hari. Ku renungkan setiap waktu, pujian dan pengagungan
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari puji Dia, katakan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mazmur 34 sekali lagi saya akan bacakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kami memandang Engkau Tuhan. Biar muka kami berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena yang kami lihat Tuhan. Karena kami akan jadi seperti yang kami lihat. Dan yang kami mau lihat adalah kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Biar yang ada di mulut kami bukanlah menceritakan masalah. Bukanlah menceritakan kejelekan orang. Bukanlah menceritakan keadaan yang tidak
adil atau tidak menentu hari-hari ini. Tetapi yang ada di mulut kami adalah puji-pujian kepada Bapa kami. Memasyurkan Engkau. Yang ada di mulut kami adalah kebaikan Tuhan. Kami mau mengecap dan merasakan, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka, biar firman ini hidup dalam kehidupan kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan di ibadah online minggu ke-15 yang juga minggu kedua dimulainya ibadah lagi di gedung gereja. Tentu saja dengan penyesuaian kebiasaan baru dan protokol kesehatan yang harus diikuti. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk menggunakan masker di seluruh areal gereja. Yang kedua, rajin cuci tangan dan selalu menggunakan hand sanitizer. Thank you. Yang ketiga, terus menjaga jarak aman dan tidak melakukan kontak fisik. Yang keempat, bagi jemaat yang sedang sakit ataupun yang punya penyakit bawaan untuk dapat tetap beribadah secara online di rumah. Yang kelima, bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun ataupun lansia di atas 60 tahun, kami juga mengharapkan untuk tetap beribadah online di rumah. Kita semua berharap kondisi dan situasi seperti ini ke depannya berangsur semakin baik sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas lebih leluasa di gedung gereja. Ibadah 5 Juli akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan dapat menyiapkan roti atau biskuit apa saja dan juga teh atau sirup apa saja. Dan jemaat Tuhan dapat selalu mengikuti perkembangan dan informasi di sosial media gereja @gbfatmawati25. Dan untuk taburan, persembahan, perpuluhan maupun dekomitmen dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera. Demikian informasi minggu ini, sekarang kita akan terima doa berkat dari Pendeta Joel Berhitung. Mari sama-sama arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan sama-sama. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We give you praise. You are worthy, Lord. You are worthy, God. We sing to you, we sing to
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Yes, Lord. Hidupmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan yang terus-menerus dari Roh Kudus-Nya jadi bagian hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Amin.